Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Islam Farisi dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budgetary position ya. Ini salah satu fitur yang ada pada modul accounting di U16. Kita bahas dulu ke definisinya. Oke, apa itu budgetary position? Budgetary position adalah analisis anggaran yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan memantau pengeluaran dan pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi ini salah satu fitur yang menempatkan ini budgetary ini posisinya sebagai apa gitu ya. Tapi mungkin ini hanya teori, kita lebih jelasnya nanti langsung ke tutorial. Tapi sebelum ke situ, saya coba menjelaskan sedikit tentang apa itu analytical account. Analytical account itu berfungsi sebagai subledger untuk akun utama, memungkinkan pengguna untuk memisahkan transaksi keuangan berdasarkan kategori atau tujuan tertentu. Setiap analytical account pada Udu biasanya terkait dengan suatu proyek, departemen, atau biaya tertentu yang memungkinkan pengguna untuk melacak transaksi keuangan yang terkait dengan kategori tersebut. Jadi ini lebih ke kategori ya, account-account yang emang menggunakan biaya untuk apa gitu ya. Nah, ini analytical account. Selanjutnya apa itu budget? Budget adalah fitur dalam modul kalkutansi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola anggaran perusahaan. Jadi budget itu ya pengeluaran ya gitu maksudnya atau lebih ke eh, kumpulan uang yang emang didata ini segini untuk apa gitu. Nah, itu budget ya. Ini mungkin istilahnya sudah cukup umum ya kalau yang ini. Nah, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya gitu ya. Nah, di sini kita coba masuk ke UDU-nya dulu, langsung masuk ke modul accounting yang sudah kita install pada tutorial sebelumnya. Nah, sebelum ke budgetary position, mungkin kita ke analytical account dulu. Analytical account. Nah, ini contohnya analytical account nih. Misalnya administratif, komersial, dan marketing. Jadi lebih ke departemen-departemen kayak yang emang pakai budget gitu ya. Yang pakai budget ini untuk apa? Nah, untuk apanya itu sebagai apa budget tersebut? Nah, itu yang namanya budgetary position. Jadi emang digunakan untuk melacak. Nah, di sini kita akan coba gimana cara bikin budgetary position. Kita coba create dulu ya. Nah, di sini mungkin kita mau bikin expenses atau misal ya expenses lah. Kita save manually. Oh, account oke. Kita misalnya di sini. Nah, ini expenses kita coba salary ya. Kita lihat employee salary ya. Jadi ini misalnya eh, gaji karyawan. Nah, jadi ini namanya kita langsung save aja. Oke, udah selesai. Nah, misalnya sekarang kita bikin cost of revenue. Nah, ini misalnya. Kita select. Nah, misalnya cost of goods sold. Ya, kita save manually. Ya udah jadi gitu ya. Nah, ini udah selesai sebenarnya tutorial cara bikin budgetary position ini sebenarnya sampai sini aja. Ya ini tadi cuma contoh. Mungkin nanti teman-teman yang di perusahaan-perusahaan yang emang udah pakai ini ya udah ada konfigurasinya sendiri gitu ya di perusahaan. Nah, cuma nanti kepakainya bakal di mana? Kepakainya itu bakal di budget. Nah, jadi pada saat kita bikin budget, misalnya create, nah ini kita add line. Nah, ini ada budgetary position-nya gitu ya. Dia tuh budgetary position misalnya karyawan. Karyawan dia analytical misalnya dari komersial, terus dimulai dari tanggal berapa, data-data yang lain, terus nanti dia ngeluarinnya berapa, plan-nya berapa, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya gunanya untuk itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang budgetary position. Apabila ada kesalahan ya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Dan ya terima kasih telah memperhatikan, telah menonton video saya sampai akhir. Saya tutup videonya. Terima kasih.